5-6 tahun. Anak-anak di usia ini mampu mengungkapkan emosi baik secara lisan dan gestur tubuh. Contohnya, kebanyakan anak-anak mengerutkan kening untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bahagia dan juga mengungkapkan bagaimana perasaannya. Anak-anak mampu menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Mereka akan tertawa saat menemukan sesuatu yang lucu. Sebaiknya, mereka akan menangis saat ada yang membuatnya sedih atau marah. Yang pertama ada bermain bola dan gelas. Dalam permainan ini, anak diminta untuk memindahkan bola yang ada di dalam gelas menjadi di atas gelas yang sudah dibalik. Pada kegiatan ini, emosional anak dilatih ketika bola mereka terjatuh. Anak akan terus mencoba sampai ia bisa. Sisi sosialnya, mereka bisa bekerja sama dengan berkomunikasi bersama teman-temannya. Yang kedua, ajak anak bercerita. Kita bisa mendengarkan keluh kesahnya tentang kegiatannya sehari-hari. Kita bisa memahami emosi anak dan membantu mereka mengenali emosinya. Ketika mereka memiliki masalah, kita bisa membantu mereka menyelesaikannya dengan cara mencari solusi bersama. Kita bisa mengajarkan mereka untuk mengendalikan emosi mereka. Biasanya, anak usia dini susah untuk mengendalikan emosi mereka dan lebih memilih untuk menangis. Yang ketiga ada bermain boneka jari. Bermain boneka sambil bermain peran merupakan contoh permainan yang bagus untuk mengasah keterampilan sosial emosional mereka. Karena permainan ini baik untuk mengasah imajinasi dan kreativitas mereka. Mereka juga berlatih kesabaran saat membuat boneka dan menempelkannya pada tangan. Selain itu, bermain boneka juga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Ini karena anak-anak akan belajar berkomunikasi yang mampu membantu mereka mempelajari kosakata baru. Yang keempat, ada bermain estafet karet. Pada kegiatan ini, anak akan bermain memindahkan karet yang digantung di satu sedotan ke sedotan lainnya menggunakan mulut. Mereka akan belajar bersabar agar karet dapat berpindah tanpa terjatuh. Mereka juga belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Permainan sederhana ini sebenarnya juga dapat melatih kemampuan motorik halus dan kasar mereka. Yang kelima, ada belajar menaati peraturan. Contoh mudahnya, kita ambil saja mengantri. Saat mengantri, anak belajar sabar untuk menunggu jika mendapatkan antrian yang paling belakang. Juga secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dan bertegur sapa selama mengantri. Hal ini lebih dianjurkan bila anak mengantri bersamaan dengan orang yang dikenalnya, seperti di rumah atau di sekolah. Anak usia 5-6 tahun mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah sederhana, dan memahami konsep ruang dan waktu. Mereka juga mulai mengasah keterampilan bahasa, membaca, dan menulis. Pada video kali ini terdapat beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan aspek kognitif anak usia 5-6 tahun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang pertama yaitu ada bermain flashcard, yang dimana muncul beberapa karakteristik anak. Yang pertama, peningkatan kosakata. Dalam hal ini dapat membantu anak mengidentifikasikan dan mengasosiasikan gambar dengan kata-kata yang sesuai yang dapat meningkatkan kosakata mereka. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus, yang dimana dalam kegiatan bermain flashcard ini mengharuskan anak untuk fokus pada saat guru menampilkan gambar, sehingga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan daya ingat. Nah, dalam hal ini dapat membantu melatih dan meningkatkan daya ingat dalam mengenali gambar yang telah mereka lihat sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kemampuan pemecahan masalah, yang dimana biasanya mereka dihadapkan dengan teka-teki atau pertanyaan yang memerlukan pemikiran dan pemecahan masalah. Sedangkan kegiatan yang kedua yaitu ada bermain peran, yang dimana muncul beberapa karakteristik anak. Yang pertama yaitu ada kemampuan sosial emosional. Bermain peran membantu anak dalam memahami emosi mereka sendiri seperti senang, sedih, marah, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, berempati, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu ada kemampuan pemecahan masalah. Anak belajar mengatasi tantangan dan menemukan solusi dalam skenario yang dihadapi dalam permainan mereka. Yang ketiga ada pemahaman konsep dan situasi. Anak memahami dan mengeksplorasi berbagai konsep dan situasi dalam konteks permainan peran seperti dokter, apoteker, pasien, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan percaya diri, itu saat mereka berhasil memainkan peran dengan baik dan diterima oleh teman-teman mereka dalam permainan tersebut sehingga dapat membuat anak lebih percaya diri. Perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, anak dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, dan juga anak dapat melanjutkan cerita yang telah didengarkan sebelumnya. Nih begini ya. Hello friends, today I'm going to tell you about fase bulan. Oke. Mantap banget. Ini namanya bulan mati. Oh, kenapa dia disebut bulan mati? Iya, terus? Karena tertutup bayangan, makanya disebut bulan mati. Oke. Lalu ini bulan sabit. Bulan sabit. Ya, oke, lanjut. Dan ini bulan kuartil awal. Oh, kuartil awal. Ya. Lalu akhir bulan mana? Akhir bulan tidak ada ayah. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel dong. Kalau mau fokus, mau pintar tidak. Kalau mau pintar dengarkan dulu. Lingkup perkembangan yang kedua yaitu keaksaraan. Pertama, anak dapat menyebutkan simbol huruf yang dikenal. Coba anak-anak bisa nggak mengenal huruf simbol binatang buaya? Ini huruf apa ya? Yang kedua yaitu anak dapat memahami hubungan antara bunyi dan huruf. Binatang apa yang suka membangunkan kita kalau pagi-pagi? Biasanya adanya di perkampungan ya Bu Tes ya. Kirana, apa Kirana? Oh ya, Kirana ambil. Kirana nanti tempel ya. Ya, Kirana disebutin huruf-hurufnya sayang. Huruf apa aja? Huruf apa ini? Apa? Huruf apa? A. Yang keras. Terus Y. Terus M. Baca. Ayam. Betul. Anak-anak diajak mendengarkan cerita dari guru. Pura-pura sendirian di tepi pantai. Lalu sudah pagi ya. Dalam kegiatan ini, kemampuan menyimak anak akan terstimulasi. Berjalan-jalan di pinggir pantai, lalu pura-pura menghampirinya. Anak juga bisa belajar melalui gambar, sehingga dengan membacakan buku cerita bergambar akan dapat membantu memperkaya kosakata anak dan meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Pura-pura jawab, ya. Pura-pura berjalan menghampiri angsa putih. Siapa saja nama tokoh cerita dari cerita yang belum dibacakan tadi? Saya Setelah kegiatan menyimak cerita, anak-anak distimulasi kemampuan berbicaranya dengan mengajukan pertanyaan mengenai nama-nama tokoh, isi cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Kegiatan bercerita ini juga memberikan kesempatan pada anak untuk menceritakan kembali isi cerita di hadapan teman-temannya. Di samping melatih kemampuan membaca dan berbicara, rasa percaya diri anak juga akan ikut terkembangkan. Perkembangan seni pada anak usia 5-6 tahun mulai menunjukkan minat yang lebih besar dalam seni dan kreativitas. Dalam hal perkembangan, penting untuk diingat bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan positif. Berikut adalah karakteristik perkembangan seni anak usia 5-6 tahun. Pada seperti yang di video, anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Memainkan alat musik atau instrumen bersama teman. Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar. Menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. bersihkan tempat tidur.
Semangat lagi, ulang lagi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Selanjutnya, perkembangan seni anak usia 5-6 tahun menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, melukis dengan berbagai cara dan objek, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan, misalnya kertas ataupun krayon atau cat. Seperti pada video kali ini, contoh kegiatan finger painting mengikuti bentuk huruf. Selanjutnya, melukis menggunakan benang. Melukis menggunakan benang dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak seperti koordinasi mata, tangan, dan kemampuan memegang benda dengan presisi. Kegiatan ini juga dapat membantu meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak karena mereka dapat membuat pola atau gambar yang unik dan berbeda. Dan selanjutnya adalah melukis membuat bayangan pohon. Kegiatan ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus juga, pemahaman tentang proporsi dan perspektif, serta kreativitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu motorik kasar pada anak usia 2-6 tahun. Nah, di sini pada motorik kasar ini anak sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan dengan lancar ya, karena sudah masuki masa sekolah SD. Mereka sudah bisa melompat dengan 1 kaki dan 2 kaki. Kemudian pada usia ini anak juga sudah bisa bersepeda tanpa ada bantuan dari orang tua ataupun roda di samping ban. Dan anak juga sudah dapat mengerti untuk berdiri menggunakan kaki yang dibuka lebar dan gerakan koordinasi. Oke, masuk ke motorik halus. Di sini anak juga sudah belajar mengancingkan baju sendiri. Mereka sudah bisa menggunakan baju sederhana dan mengancingkan baju mereka sendiri. Dan anak juga sudah dapat membuat serangkaian bangunan yang sudah sistematis dan sudah tersusun, tidak abstrak lagi, sudah membuat menara dan bangunan-bangunan lain. Kemudian si anak juga sudah bisa menggunting sesuai dengan imajinasi mereka dan sudah struktur. Mereka akan membuat bangunan-bangunan, kemudian memikirkan bangunan apa yang akan dibangun, itu termasuk juga kognitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia dini umur 5-6 tahun tentang agama dan moral pada anak usia dini. Lanjut, yang pertama ada mengajarkan ibadah, mengajarkan dan membiasakan sholat pada anak usia dini sangatlah penting agar anak-anak mengerti tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh anak-anak dan akan menjadi fondasi atau pengetahuan bagi anak-anak tersebut. Orang tua dan para pendidik menjadi poin penting dalam urusan mengajarkan sholat pada anak usia dini. Yang kedua, menjaga kebersihan. Membiasakan hidup bersih dan sehat dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali oleh anak-anak kecil juga. Membiasakan hidup bersih dapat kita mulai dari hal-hal kecil, seperti membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat memulai untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang terakhir, yang ketiga, mengetahui hari besar agama. Kita di sini mengambil contoh dari Hari Raya Idul Fitri. Hari raya apa lagi? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Terus apa lagi? Tahun baru Hijri. Nah,
Penjelasannya fokus pada apa yang telah dilakukan selama bulan puasa, seperti menahan lapar, haus, emosi, dan lainnya yang sifatnya konkret atau dapat dirasakan langsung oleh anak. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.